Shalom adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Pasti luar biasa. Karena Tuhan kita lebih luar biasa. Amin. Mari adik-adik kita akan mulai ibadah online pada hari ini. Sebelum kita mulai kita akan pujikan sebuah lagu Bapa Ku Datang Padamu. Naik
ajar kami untuk senantiasa bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, dah sebentar kami dah mulai ibadah online pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan memimpin, Tuhan sendiri yang akan mengurapi setiap kami, anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk ibadah online pada hari ini. Haleluya. Amin. Masih semangat adik-adik untuk memuji Tuhan? Amin. Iya, kalau masih semangat kita nyanyi satu lagu ini ya. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. oh sukacitaku, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Sekali lagi kita nyanyi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, kutemukan Yesusku. Oh sukacitaku, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Sekali lagi kita nyanyi. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, kutemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Padanya ku berharap, Engkau Allah yang padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan Kubuka Hatiku. Adik-adik persiapkan diri ya untuk menerima firman Tuhan. Oh
kita tadi telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau urati setiap kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang manis karena pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami boleh melakukan firman Tuhan yang kami dengar saat hari ini. Biarlah setiap firman ini boleh menjadi berkat bagi kami, dan kami boleh melakukannya buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Cukup lama kita nggak ketemu. Hari ini kita mau lanjutkan firman Tuhan untuk start hari ini. Adik-adik, kalau minggu kemarin siapa masih ingat firman Tuhan? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, nggak ada yang ingat ya. Kakak yakin pasti ada 1, 2, 3, 4 yang masih ingat. Firman Tuhan minggu kemarin adalah mengenai sebuah ketaatan, ya. Hari ini juga masih melanjutkan arti dari sebuah ketaatan. Ya, adik-adik, siapkan dulu catatannya bagi yang kelas 4 atau kelas 5 ke atas. Siapkan catatannya dulu, ya. Kakak tunggu supaya nanti kakak pelan-pelan akan sampaikan supaya adik-adik mengerti, ya. Bagi yang ada tugas di sekolahan, tolong siapkan catatannya, ya. Firman Tuhan hari ini kakak mau beri tema atau judul firman Tuhan adalah ya Pak, ya Bu. Apa, diulang sekali lagi? Ya Pak, ya Bu. Adik-adik, mungkin adik-adik kok temanya lucu gitu ya. Mungkin adik-adik bilang seperti itu. Adik-adik, kalau berbicara ya Pak, ya Bu, berarti itu ada suatu perintah, ya. Itu adalah sebuah perintah atau suatu perintah dari seorang yang lebih tinggi, atau dari mama, atau dari papa, daripada adik-adik. Nah, kakak mau sampaikan ini sebuah cerita yang diambil dari Kejadian 37. Ya, jadi kakak tunggu mempersiapkan Alkitabnya dalam Kejadian 37 ayat yang ke-12 mulai. Ya. Adik-adik nggak usah baca seluruhnya saja, nanti dengarkan saja kakak mau cerita. Adik-adik, di situ dikatakan bahwa ada seorang anak, namanya siapa? Yo, siapa yang tahu? Riko tahu? Ya, ya. Namanya adalah Yusuf. Ya. Adik-adik, tokoh Yusuf ini adalah tokoh yang luar biasa. Seorang anak yang semangat, seorang anak yang nurut orang tua. Loh, apa buktinya Kak? Oke, nanti adik-adik bisa lihat dari cerita itu. Dari Kejadian 37 ayat yang ke-12 sampai yang ke-18, di situ nanti akan diceritakan. Secara ringkas kakak akan sampaikan cerita ini ke adik-adik. Pada suatu kali Yusuf ini disuruh oleh papanya. Ayo, siapa tahu papanya Yusuf? Ayo, siapa yang tahu? Iya, Papa Yusuf adalah Yakub. Ya. Yakub ini mempunyai 12 anak. Ya, ada yang masih ingat anak-anak Yakub adalah 12. Sedangkan Yusuf ini anak yang ke-11 dan masih punya adik yang paling kecil, namanya siapa yang ingat? Apa siapa yang tahu? Namanya adalah Benyamin, ya. Itulah saudara-saudara Yusuf yang ke-12 itu. Suatu kali Yusuf disuruh oleh papanya Yakub untuk menengok kakak-kakaknya. Adik-adik,
kakak-kakak daripada Yusuf ini, dia adalah seorang penggembala. Siapa tahu yang namanya penggembala? Ya, penggembala adalah orang yang memelihara kawanan domba atau kambing atau unta atau sapi. Nah, adik-adik perlu bisa bedakan antara domba dengan kambing, domba dengan sapi. Siapa tahu bedanya antara kambing dengan domba? Ada yang tahu? Ya. Kalau tidak ada yang tahu, nanti akan kakak kasih tahu. Di Indonesia ini kebanyakan itu kambing, ya, yang ada di mungkin temui di jalan ya saat ada di berangkat ke sekolah ataupun ada di pergi kemana gitu, mungkin di pinggir jalan itu ada namanya embek, itu namanya kambing. Sedangkan domba adalah ya perlu ada yang tahu ini, karena antara domba dan kambing itu beda. Ya, kalau domba itu biasanya itu bulunya hitam, betul apa betul? Salah. Domba adalah bulunya putih, ekornya gede, kupingnya panjang. Ya, itu ciri-ciri seekor domba. Nah, kakak bawa gambar, ya. Adik-adik boleh diperhatikan. Gambar ini bisa di-zoom nggak ya? Nah, adik-adik, kakak bawa gambar di sini. Ini adalah seorang yang sedang menggembalakan domba. Adik-adik tahu bedanya penggembala domba di Indonesia sama di Timur Tengah? Ada yang tahu nggak? Mungkin sama. Oh sama kak, sama-sama domba itu makanannya kambing ya. Domba makanannya kambing. Sama-sama domba itu makanannya rumput. Di Timur Tengah sana makanannya juga rumput, di sini juga makanannya rumput, bukan di sana makan roti, di sini makan rumput, tidak. Adik-adik, kalau penggembala di Timur Tengah, dia akan berjalan di depan, ya. Adik-adik, gembala di Timur Tengah sana, adik-adik Timur Tengah itu mana ya? Oh, ya ada di Israel, ada di Libanon sana, ada di Kuwait sana, itu bagian dari Timur Tengah. Kalau mereka menggembalakan domba, si gembala ini pasti akan bawa tongkat. Dia bawa tongkat untuk berjalan di depan. Ya, berjalan di depan. Sedangkan kalau di Indonesia, dombanya sudah jalan duluan sana, gembalanya baru tengok-tengok ini. Nah, itulah yang membedakan gembala di Timur Tengah atau di Israel sama gembala di Indonesia. Karena masing-masing negara mempunyai ciri khas. Nah, kita lanjutkan adik-adik. Tadi Yusuf tadi, anggaplah di gambar ini Yusuf ya, anggaplah di gambar ini Yusuf, anggap saja ya. Ini anggaplah Yusuf. Yusuf disuruh oleh ayahnya yang namanya siapa tadi? Yakub, untuk menemui kakak-kakaknya yang sedang angon. Bahasa Jawanya itu angon ya Dede. Kalau bahasa Indonesia menggembalakan. Yang sedang menggembalakan kambing dombanya. Adik-adik, rumah Yusuf ini ada di Sikem ya. Sedangkan rumah Yusuf di Hebron yang dekat Sikem. Sedangkan kakak-kakaknya menggembalakan kambing domba di Sikem ya. Setelah beberapa hari, adik-adik, yang namanya hewan beribu-ribu makan, pasti rumputnya akan habis. Pasti rumputnya akan habis. Setelah habis, apakah dia mau makan tanah? Oh, tentunya tidak. Dia pasti akan pergi ke suatu tempat yang rumputnya masih banyak. Nah, kakak-kakak daripada Yusuf ini dia berembuk. Dia memberi kesepakatan. Yuk, rumputnya sudah habis, kita pergi ke Dotan saja yuk. Adik-adik, Dotan adalah suatu tempat, adik-adik ya. Dia pergi ke kota atau daerah yang namanya Dotan. Luar biasanya gini adik-adik. Dari Hebron ke Dotan ini adalah kurang lebih 100
100 kilo. Adik-adik tahu 100 kilo itu seberapa jauh? Mungkin ada yang tahu? Ya. Kalau tidak tahu, adik-adik, 100 kilo itu kira-kira dari Solo, dari gereja ya, mungkin sampai ke Semarang, itu kurang lebih 100 kilo. Kalau naik motor kurang lebih 3 jam. Adik-adik bayangkan kalau jalan kaki kira-kira berapa hari? Ayo. Adik-adik belum, saya yakin, kakak yakin adik-adik belum pernah berjalan yang namanya 2 atau 3 jam. Siapa yang pernah berjalan 2 atau 3 jam? Saya kira nggak ada. Tetapi di zaman dulu, adik-adik, kalau pergi ke suatu tempat atau dia membawa kambing domba, perjalanannya itu sampai berhari-hari atau berminggu-minggu, bahkan dia tinggal di padang gurun. Dia menetap, dia tinggal tidur pun di padang gurun. Nah, luar biasanya. Makanya adik-adik hidup sekarang harus banyak bersyukur. Adik-adik nggak pernah jalan yang namanya 2 jam atau 3 jam. Tetapi Yusuf ini pernah mengalami yang namanya nyusul sama kakak-kakaknya untuk melihat apakah kakak-kakaknya baik, apakah kambing dombanya tidak pada mati, apakah teman-teman saudara-saudaranya ini masih hidup, masih sehat, tidak diterkam binatang. Itulah hebatnya si Yusuf. Yusuf berjalan dari Sikem menuju Dotan sampai bingung dia. Setelah sampai dari Hebron ke Sikem, dia ketemu sama gembala yang lain. Bang, apakah kamu tahu kakak-kakakku yang ngangon di sini atau yang gembala di sini? Oh, tadi saya dengar dia berjalan menuju Dotan. Waduh, padahal tadi berapa kilo adik-adik? 100 kilo, bayangkan. Yusuf sudah bingung, waduh, saya harus menyusul lagi selama kira-kira kalau berjalan kira-kira dari Solo ke Semarang itu kurang lebih 4 hari lah. Bayangin 4 hari kalau perjalanan jalan kaki. Adik-adik perlu diingat, zaman dulu pada waktu Yusuf, pada waktu Yakub, nah, pekerjaan mereka adalah sebagai peternak atau peladang, ya petani, tapi taninya bukan tani sawah ya, karena di di padang gurun. Nah, adik-adik perlu ingat bahwa Yusuf ini namanya kalau memelihara hewan-hewannya ngangon sampai berhari-hari, bahkan hewan-hewan itu sampai melahirkan di kebun atau di padang gurun. Mereka sampai melahirkan di situ, bukan melahirkannya terus di rumah, tidak, karena saking banyaknya. Akhirnya si Yusuf ini berhubung dia orang yang patuh sama papanya, patuh sama mamanya, dia pergi menyusul kakaknya untuk pergi ke Dotan. Dia pergi ke Dotan. Adik-adik, zaman dulu belum ada namanya motor, belum ada namanya sepeda ontel. Ya, adik-adik misalkan sepeda ontel aja dari Solo ke Semarang kira-kira paling ya 1 hari nyampe lah. Tapi pada waktu itu belum ada sepeda. Adanya pun itu hanya keledai. Adik-adik tahu keledai ya? Keledai itu kuda yang kecil. Keledai itu aja jalannya pelan-pelan sekali. Itu kalau naik keledai. Kalau naik unta juga agak pelan. Kalau ada kuda sekalipun, kuda itu hanya diperuntukkan kepada pegawai-pegawai raja atau kepada tentara-tentara pada waktu itu. Orang biasa hampir gak ada orang yang punya kuda, karena kuda itu hanya diperuntukkan untuk perang, membawa beban jauh, itulah kuda. Nah, sepanjang perjalanan dia mencari kakak-kakaknya ke Dotan ini, Yakub, si Yusuf, dia tidak pernah mengeluh, karena dia tahu bahwa dia pasti akan ketemu kakak-kakaknya. Jadi diingat, Yusuf ini tidak disukai sama kakak-kakaknya. Karena apa? Siapa tahu? Yusuf ini
seringkali cerita ke kakak-kakaknya bahwa dia adalah seorang pemimpi. Siapa yang pernah mimpi ya? Saya kira adik-adik semua pernah mimpi. Dan mimpinya itu dia dianggap akan menjadi seorang raja. Mimpinya itu hanya hal-hal yang baik mengenai dia dan keluarga dia. Makanya kakak-kakak Yusuf ini tidak suka kepada Yusuf. Akhirnya dari kejauhan Yusuf ini datang kepada kakak-kakaknya. Dia menyampaikan bekal yang dibawa oleh Yusuf dari orang tuanya untuk disampaikan kepada kakak-kakaknya supaya kakak-kakaknya ini dalam memelihara kambing dombanya kan waktunya masih panjang, supaya ada bekal, supaya dia bisa hidup di dalam perjalanannya. Setelah sampai kepada saudara-saudaranya ini sinis sama Yusuf. Dia nggak suka sama Yusuf karena Yusuf ini dimanja oleh bapaknya. Ya, Yusuf ini dibedakan dari anak-anak yang lain, dari 12 saudara-saudaranya yang lain. Oleh sebab itu saudara-saudaranya tidak suka sama Yusuf. Tetapi Yusuf ini mempunyai hati yang luar biasa baik. Yusuf tidak merasa takut kepada saudara-saudaranya, walaupun dia tahu kalau saudara-saudaranya tidak suka sama si Yusuf. Karena perintah bapaknya, perintah dari si Yakub, maka Yusuf melakukan pekerjaan itu dengan baik. Dia datang kepada saudara-saudaranya yang jauh, yang perlu waktu lama, yang perlu membutuhkan tenaga yang banyak untuk ketemu saudara-saudaranya. Itulah si Yusuf luar biasanya. Adik-adik, perlu dicontoh daripada kehidupan si Yusuf. Walaupun dia hidup di padang gurun, ya adik bisa bayangkan, dia hidup di padang gurun dengan domba-domba, dia makan tentunya seadanya ya. Namanya orang penggembala itu makannya tidak terus dari rumah bawa KFC, dari rumah bawa hamburger, dari rumah bawa hotdog, tidak. Makan apa adanya. Kalau misalkan ada buah ya dimakan buah, kalau nggak ada ya apalah, makan daun-daunan. Tentunya kalau di kehidupan mereka biasanya mereka membawa roti ya, jadi ya rotinya bukan roti seperti yang kita, tapi rotinya adalah roti kering ya, roti mereka sendiri. Kalau kita kan rotinya sudah enak-enak dicampur lagi segala macam, kalau di sana tidak. Nah, itulah kehidupan daripada si Yusuf yang perlu adik-adik teladani. Yusuf selalu melakukan perintah bapaknya. Dia tidak pernah membantah akan perintah bapaknya. Adik-adik, dari kehidupan si Yusuf ini, adik-adik perlu contohnya ya. Dari kehidupan Yusuf ini adik-adik perlu memberi, wah iya, Yusuf itu adalah orang yang baik hati. Yusuf itu adalah orang yang nurut sama orang tua. Nah, sekarang kakak berikan pertanyaan ke adik-adik. Siapa yang kalau disuruh mama papanya langsung jawab seperti Yusuf? Ada enggak? Enggak ada? Aduh, masa enggak ada? Oh ada ya, saya yakin adik-adik semuanya memiliki sifat seperti Yusuf. Setiap kali mama atau papa menyuruh adik-adik untuk tolong ambilin papa itu HP papa di meja, ya pak, itu adalah anak yang manis, adalah anak yang baik. Contoh dari si Yusuf ini, adik-adik tidak seperti Yusuf, walaupun dia jalan sangat jauh berhari-hari, mama papa tidak menyuruh seperti itu. Tetapi mama papa tentunya menyuruh yang adik-adik bisa lakukan. Contoh, adik-adik pasti disuruh untuk belajar. Misalkan sudah waktunya mandi, pasti adik-adik disuruh mandi. Misalkan adik-adik sudah waktunya tidur, pasti adik-adik disuruh tidur. Pasti mama papa tidak menyuruh adik-adik yang berat-berat. Nah,
Itu contoh dari si Yusuf ini. Nah, sekarang adik-adik, dari contoh si Yusuf ini kita juga dapat ambil kesimpulan bahwa Yusuf adalah orang yang selalu taat akan perintah orang tua. Dia tidak pernah membantah. Dia tidak pernah setiap kali disuruh mama papanya, ntar dulu mah, ntar dulu pak, mager aku mah. Tidak seperti itu. Itulah hebatnya si Yusuf. Makanya adik-adik, kalau dari kisah yang di Alkitab, akhirnya si Yusuf ini menjadi orang yang hebat, ya. Yusuf ini menjadi orang yang menjadi teladan bagi banyak orang. Yusuf ini menjadi berkat bagi bangsanya. Yusuf ini menjadi berkat bagi keluarganya. Itulah contoh si Yusuf. Adik-adik, dari cerita itu kita mau ambil ayat hafalan, ya. Efesus 6 ayat 1, ya. Kakak tunggu, Efesus 6 ayat 1 dihafal, ya. Nanti semuanya harus menghafal, enggak sulit, gampang sekali, ya. Efesus 6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kakak ulang sekali lagi, Efesus 6 ayat yang pertama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, adik-adik, dari cerita si Yusuf ini, adik-adik dapat mengambil kesimpulan bahwa sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada orang tua. Kita harus menurut sama orang tua. Kita menjadi anak yang manis di hadapan Tuhan. Kita menjadi anak yang manis di hadapan teman-teman kita. Kita menjadi anak yang nurut sama orang tua, tidak pernah membantah orang tua. Apa yang orang tua perintahkan untuk kita lakukan. Jangan, wah saya nggak mau pak, saya nggak mau mah, saya baru mager pak, saya baru mager pak. Tidak boleh seperti itu. Sebagai anak Tuhan, kita harus mencontoh seperti Yusuf. Nah, demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Sampai jumpa di minggu yang akan datang dalam ibadah Sabat selanjutnya. Shalom.